Itu ide saya ada 3, bikin semacam lembaga sosial gitu. Ya kita akan pungut biaya dari orang-orang kaya. Nanti dari biaya itu kita salurkan lagi apakah untuk masyarakat melalui misal bikin bisnis rumah makan. Di situ kita buka lapangan kerja baru untuk masyarakat, ide saya gitu kan. Dan uang dari rumah makan itu kita jadikan sumber penghasilan baru, lapangan kerja baru lagi untuk masyarakat, dan terus lapangan kerja baru untuk masyarakat. Uangnya berputar untuk negara. Itu. Yang kedua, penghapusan tenaga energi nuklir. Wah, ini bagaimana nih, Cil? Kan nuklir itu terlalu berbahaya. Kita bisa lihat area percobaan nuklir itu bahaya lah. Area sekitarnya itu gersang jadinya. Itu tuh lingkungan ya. Apalagi belum dengan penyalahgunaan nuklir itu kan bisa membahayakan. Sedikit aja itu bisa menghancurkan dunia. Saya anggap itu ganti aja. Ketiga itu hukuman mati untuk orang yang membunuh satwa yang dilindungi. Wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Siti Aminah. Hari ini akan memandu podcast Madu Literasi Club ya. Dan tentu kita masih berbicara tentang siswa-siswa atau perjalanan siswa yang inspiratif ya, yang berprestasi dan juga edukatif untuk kalangan muda pastinya, untuk generasi-generasi milenial yang mau tahu dan kepo ini tentang bagaimana sih life in school, kemudian aktivitasnya di sekolah, prestasinya seperti apa. Nah, tentu bintang tamu kita juga pilihan dong, orang-orang yang terpilih, dan itu bisa menginspirasi teman-teman seluruh Nusantara pastinya. Baik, bintang tamu kita hari ini sudah hadir di depan kita, bawang manis. Yang namanya, aduh, kenapa sih saya kayaknya susah banget nih ngingat nama kamu, Zauzil ya? Jazil. Zazil. Sorry guys. So difficult. Zazil, okay. Zazil, right? Ya, memang agak sulit sih, ramai orang agak seling terbalik. Yeah. So many people, student name Zazil, Fauzil, Ya, Zazil. ya. Biasanya pakai nama nickname-nya J aja. J. Oh, J is the nama kerennya. Yes. Hello J, how are you? Pretty good. Good, really. How about your health right now? I'm alright, getting well. Getting well. Yeah. Oke, Zazil ini sebelumnya juga pernah 1 tahun ya belajar di Amerika, itu menang juara berapa ya Zazil? Itu program pertukaran pelajar. Program pertukaran pelajar dari apa? Lembaga Bina Antar Budaya, program KLS. Iya, program KLS. Tentu ini juga kita penasaran ya bagaimana sebenarnya program KLS ini. Bisa dong diceritain sedikit Zazil ke teman-teman kita bagaimana program ini? Ini program kita dapat beasiswa langsung dari pemerintah Amerika Serikat. Jadi kita dibiayain full gitu. Kita nggak bayar sedikit pun. Semuanya gratis. Di sana di Amerika kita akan pergi sekolah SMA biasa. Terus kita juga tinggal bersama keluarga angkat. Mereka sudah disediakan, mereka memang open house welcome kita ini jadi bagian dari keluarga mereka. Kita juga panggil mereka mom dan mereka panggil kita sebagai son gitu. Gitu. Jadi seru lah karena full ride lah ya. Oh iya. Full needs. You get scholarship full. Yeah. So you happy? Of course. Of course. Like the happiest year in my life. Okay. How start you apply for this scholarship? Actually, it start when I was second grade, I think. Second grade. Oke, kamu mungkin bisa jelasin nih ke teman-teman bagaimana sebenarnya ini kompetisinya tingkat apa sih, kabupaten kah, nasional kah gitu, dan berapa jumlah pesertanya yang berpartisipasi, terus bagaimana sih langkah awalnya dari tahap pertama nih harus kamu jelasin. Dan ini karena teman-teman kita, adik-adik kita yang siswa yang lainnya juga kemarin datang ke perpustakaan mau ikut lomba yang itu tadi sama kayak Zazil gitu, jadi ada pembelajaran nih buat mereka. Jadi program ini sebenarnya lagi dibuka ya. Besok hari ini terakhir pendaftaran sih. Tapi ya, saya pertama dengar program ini dulu dari Abang Leting ketika saya kelas 2, beliau cerita waktu SMA itu ada program pertukaran pelajar. Jadi saya ketika mendengar itu saya langsung siap-siap, itu 2 MSen ya waktu itu ya. Dari abang-abang SMA-nya. Jadi saya langsung siap-siap tuh. Ini gua harus ikut nih, gimana cara gua harus ikut. Terus sampai Covid terus kan nggak ada tuh, jadi kayak merasa aduh gimana sih, rugi lah persiapan. Untung rupanya dia tuh 2 tahun untuk kelas 1 SMA dan kelas 2 SMA. Jadi memang ada linknya, kita bisa cari di webnya langsung Bina Antar Budaya. Kita tinggal isi aja formulirnya. Itu yang daftar
itu di tingkat nasional ya, se-Indonesia. Memang kita seleksinya per jenjang, mulai dari yang kabupaten, provinsi, sampai seleksi nasional, baru kita akan diberangkatkan. Se-Indonesia ya diterima itu cuma 80 orang. Wow. Se-Indonesia. 80 orang. Ya, jadi itu dari berapa jumlah pendaftar tuh, Zil? Rame. Untuk Darulum aja tahun ini ada sampai 50 orang yang mendaftar. Itu Darulum saja tahun ini ya. Gitu ya. Kisah Aceh bisa sampai puluhan ribuan. Aceh aja. Sedangkan kita masih ada 34 provinsi lain yang lebih besar daripada Aceh. Kita bisa ratusan ribuan per tahun yang daftar. Terus apa sih yang menjadi hal tersulit saat mendaftar itu, apa aja sebenarnya syarat-syaratnya? Syaratnya sebenarnya nggak ribet ya. Nilai rapor. Kemudian ada esai. Oh, harus menulis esai. Itu tergantung setiap tahun beda tema ya? Setiap tahun beda temanya. Kalau pas Jazil sendiri? Waktu itu ada 2. Pokoknya saya pilih yang kalau kamu jadi pemimpin dunia, apa 3 hal yang akan kamu lakukan? Yeah, so what you answer for that question? Waktu itu ide saya ada 3. Bikin semacam lembaga sosial gitu. Ya kita akan pungut biaya dari orang-orang kaya. Nanti dari biaya itu kita salurkan lagi apakah untuk masyarakat melalui misal bikin bisnis rumah makan. Di situ kita buka lapangan kerja baru untuk masyarakat, ide saya gitu kan. Dan uang dari rumah makan itu kita jadikan sumber penghasilan baru, lapangan kerja baru lagi untuk masyarakat, dan terus lapangan kerja baru untuk masyarakat. Uangnya berputar untuk negara. Itu. Yang kedua, penghapusan tenaga energi nuklir. Wah, ini bagaimana nih, Cil? Kan nuklir itu terlalu berbahaya. Kita bisa lihat area percobaan nuklir itu bahaya lah, area sekitarnya itu gersang jadinya. Itu tuh lingkungan ya. Apalagi belum dengan penyalahgunaan nuklir itu kan bisa membahayakan. Sedikit aja itu kan bisa menghancurkan dunia. Saya nggak itu ganti aja. Karena ini berpikir tentang leadership in the world. Iya, bukan country lagi ya. Terus yang ketiga? Ketiga environment kan kita. Kemudian yang ketiga itu hukuman mati untuk orang yang membunuh satwa yang dilindungi. Wah. Hukuman mati. Hukuman mati. Kenapa harus hukuman mati nih, Jazil? Kamu pasti punya pandangan sendiri nih soal itu. Ya karena gimana ya? Karena binatang ini kan dia udah langka tuh. Memang karena dia langka lah dia mahal. Tapi tanpa hukuman yang keras, orang pasti akan tetap memburu dia. Sedangkan kita harus melindungi hewan-hewan tersebut. Saya pikir hukuman mati itu cukup sebenarnya, karena itu kan yang paling keras itu. Sehingga pemburu lain pun mau memburu itu dia mikir 2 kali gitu. Jadi manusia ini makhluk paling kejam lah ya? Oh ya jelas lah. Jadi nggak apa-apa dibunuh? Nggak apa-apa. Yang dibunuh apa? Satwa liar yang udah langka. Terus manusianya dihukum mati. Gara-gara? Memburu satwa liar yang udah langka dan dilindungi. Itu dilindungi ya. Jadi mana urgen nih, manusia apa hewan? Di sini hewannya. Di sini hewannya. Karena hewannya udah darurat. Kita kan dulu menjaga, ini kan kekayaan alam kita yang kita harus lestarikan untuk anak cucu nantinya. Oke, jadi 3 hal itu ya kamu memilih dari semua hal. Kemudian setelah esainya tuh seperti apa? Maksudnya kayak berapa halaman gitu? Ada keterangan 1.500 kata waktu itu. 1.500 kata ya. Dan itu tentang kamu pilih tentang kepemimpinan. Dan the next apalagi syaratnya? Ada wawancara kemudian. Kalau dokumennya itu aja. Dokumen itu kemudian nilai rapor ya. Nilainya harus esai. Nilai rapor tuh harus di atas 80 semuanya. Kemudian sertifikat prestasi. Organisasi itu juga sangat dituntut di situ. Organisasi terus? Itu untuk berkas itu. Kemudian ada beberapa pertanyaan sebenarnya. Ya, ada beberapa pertanyaan motivasi kenapa pingin ke sana, apa hal-hal yang kita takuti ketika berada di sana, itu kita harus bisa jawab semua. Kalau misalnya Jazil sendiri apa motivasinya untuk pergi ikut program tersebut? Ini ya saya pikir dulu kan kita negara itu maju itu karena pemudanya. Ada sekarang kan negara yang paling maju di dunia nih salah satunya Amerika kan, itu kan kayak mercusuar dunia saat ini. Kan saya pengen ke Amerika, saya pengen tengok gimana sih pemuda Amerika tuh belajar tuh gimana, kayak mana cara mereka menghabiskan waktu menikmati hari-hari itu bagaimana. Itu. Jadi apa perbedaannya ketika Jazil sudah di sana 1 tahun? Apa sih membandingkan anak Indonesia, pemuda Indonesia hari ini dan juga pemuda Amerika gitu? Seperti apalagi kalau misalnya kita lihat Jazil kan Indonesia punya bonus demografi nih. Demografi nanti 2030 banyak generasi-generasi muda dibandingkan generasi-generasi tua. Ini seperti apa?
Begini ya, untuk orang Amerika sekarang ini, mereka tuh hidupnya tuh lebih terarah gitu. Mereka udah dibina sejak SMP, SMA udah jelas mereka mau jadi apa itu udah jelas. Jadi memang kami di sekolah itu belajarnya tuh fokus, cuma 6 pelajaran. Dan setelah itu ada kegiatan sport setelah sekolah. Tapi yang pasti itu orangnya jelas, mereka udah tahu arah kehidupannya itu kemana. Indonesia ini sebenarnya bakatnya itu ada, tapi orang-orang kita ini masih melalang buana, belum tahu arahnya kemana. Dia belum tahu bakat dia apa. Bahkan setelah kuliah pun dia masih Kenapa ya Zazil seperti itu? Apakah memang terlalu banyak mata pelajaran, mata kuliah ya, atau seperti apa? Itu ya, menurut saya salah satunya itu. Terlalu banyak mata pelajaran sehingga kita tidak bisa memilih untuk fokus di satu bidang yang memang kita benar-benar ahli. Kemudian juga kurang pembinaan langsung dari guru-guru kita, saya lihat. Gitu ya. Jadi itu menjadi dampak negatif Terus bagaimana nih semangat anak muda Indonesia kalau misalnya Jazil melihat dengan Amerika? Di sana pasti Jazil bertemu nih dengan bukan hanya dengan orang Indonesia lagi kan, tapi juga bergaul dengan anak-anak yang ada di Amerika. Itu seperti apa? Misalnya ke sekolah atau seperti apa? Mereka ya ke sekolah, mereka pergi sendiri ya ke sekolah atau naik bus? Enggak, maksudnya Jazil itu di sana bersama kelompok anak-anak sekolah. Oh iya, benar. Ya, saya dengan kelompok anak-anak sekolah di sana. Anak sekolahan ya. Karena kami untuk pelajar SMA itu di sana. Jadi dengan anak sekolahan mainnya. Anak sekolah. Anak sekolah SMA. Terus how you feel? Pasti kamu tahu lah bagaimana, maksudnya perbandingannya seperti apa, mata pelajarannya, kemudian proses belajarnya, terus anak-anaknya study hard banget enggak sih gitu. Nah, untuk itu ya kayaknya di Amerika tuh belajarnya lebih simpel kan, karena pelajarannya nggak banyak. Contoh misalnya, kalau IPA, belajar apa aja mereka? Mereka sama, pelajarannya sama, yang dipelajari di IPA sama seperti kita ya. Tapi pelajaran itu nggak sebanyak kita gitu. Nggak sebanyak mata pelajaran? Nggak sebanyak mata pelajaran kita, cuma 6 mata pelajaran. Itu dari kelas 1 sampai kelas 3? Iya. Oke. Sebenarnya di sana tuh pakai sistem SKS sebenarnya. Jadi ya diwajibkan, misalnya peraturan sekolah itu untuk tamat wajib ambil matematika 4 semester misal. Jadi anak-anak itu akan dia nyetel sendiri, dia akan urus sendiri waktunya, dia kapan, pokoknya harus selesai 4 semester selama 4 tahun. Apakah dia ambil di tahun pertama 2 semester, tahun kedua 1 semester, tahun terakhir 1 semester lagi, itu bisa seperti itu. Nah, 3 pelajaran wajib setiap tahun, dan selebihnya itu bebas mau pilih apa. Oh gitu, jadi sistem kayak kampus juga. Kayak kampus. Itu keren menurut saya. Artinya kita, ya memang kita wajibkan untuk anak-anak itu ada, tapi anak-anak juga punya kesempatan untuk mengasah kemampuan yang dia suka itu. Kemampuan yang dia dimiliki dan dia sukai di bidang itu. Dan kita kan masih semua itu dipaksa gitu. Kita nggak kurang kebebasan untuk mengekspresikan diri. Jadi intinya mereka mata pelajarannya lebih sedikit, tetapi itu bisa lebih fokus ke skill ya. Yeah, tapi kan kita juga di Indonesia punya SMK namanya nih, Jazil. SMK itu kan sekolah memang khusus. Betul. Tapi gimana? Harusnya, idealnya berarti ya. Betul, idealnya gitu. Idealnya semua sekolah seperti itu. Berarti semua sekolah dong di sana, begitu. Iya. Sistemnya. Terus apa lagi nih yang paling menarik? Culture-nya, budayanya? Budaya tuh. Orang sana itu individualisnya tinggi. Tapi gini, individualis orang di sana itu mereka nggak peduli, mereka nggak peduli orang lain. Nah, artinya tidak peduli, mereka urusan sendiri. Tapi kalau ada orang yang kesusahan, mereka bantu gitu. Tapi mereka nggak akan peduliin orang gitu, jalan sendiri aja. Dia nggak mikir urusan orang. Terserah orang mau buat apa itu dia tidak komen gitu. Sedangkan orang kita nih, kita lihat lebih suka ngurusin orang ketimbang dirinya sendiri itu. Jadi urusan orang jadi urusan kita ya. Iya. Jadi kalau di sana tuh hari pertama saya sekolah itu, kita kan beda nih. Kalau kita nih di Indo, ada anak-anak dari luar yang memang dia beda bentuk, manusia yang berbeda terus kita bilang. Putih itu kan nampak bule. Itu kita pasti bule. Langsung kita ajak duduk, rame-rame di intro. Anak mana kau? Segitu ya. Di sana enggak, padahal kita memang orang asing, tapi mereka tidak terlalu ada anak pelajar. Ya udah gitu aja gitu. Ya, harusnya ada urusan lain gitu.
Masih individualisme tinggi ya, tapi Tinggi. sosialnya kurang. Iya, ya. Sosialnya berarti itu ya. Kalau kita kan sapa, basa-basi. Kalau misalnya basa-basi nggak ada di sana doang. Ada juga. Tapi just say hi. Kalau orang kenal banyak juga sebenarnya. Gitu. Justru yang saya tengok sekarang, orang di sana memang privilege-nya tinggi. Tapi kalau memang orang itu butuh, dia tuh bantu. Dia tuh kayak mana ya? Dia tuh, kalau menurut saya, Amerika tuh tidak peduli dengan orang karena dia tuh punya kesibukan sendiri. Urusan draw. Jadi happy go. Kecuali memang keperledak go hanya ketulung cit. Tapi orang kita sekarang hari ini, apalagi generasi angkatan kami, itu benar-benar tidak peduli dengan orang. Jadi ada misalnya itu sering jadi. Contoh misalnya kalau misalnya di sekolah hal yang nggak diperdulin apa contohnya? Kalau misalnya ini kayak saya tadi, saya sebagai siswa petugas pelajar kan, mereka udah nggak ngurusin. Oh ada orang tukang, udah gitu aja. Nggak sibuk anak petugas pelajar, nggak sibuk mereka tuh. Siapa orangnya dari mana dia itu nggak terlalu mereka. Kalau tingkat bully gimana di sana? Nggak ada. Saya nggak merasakan bully dibantu. Bahkan ketika saya kesusahan, mereka itu ya, mereka bantu gitu. Bila kita kesusahan, gimana bisa? Perlu bantuan? Ditanyain. Gitu. Keren. Kalau jadi sendiri kayak mana nih bahasa Inggrisnya? Kayak bahasa Inggrisnya kalah saya nih yang. Insya Allah. Benar, so fluent ya. Gimana nih tip belajar bahasa Inggris Jaju? Kok selancar itu? Wah, kamu keren nih kalau belajar di Daya Darul. Berhasil dong guru bahasa Inggrisnya ya. Jadi inti bahasa itu praktek menurut saya. Praktek. Kita nggak pernah belajar bahasa Indonesia kan? Kita nggak pernah loh didiktein bahasa Indonesia itu nggak pernah. Bahasa Aceh juga kita nggak pernah belajar buka buku. Grammar bahasa Aceh itu alif, lun, drone ini nggak ada, kita nggak pernah gitu. Tapi kita kenapa bisa ngomong? Karena kita selalu mempraktekkan itu. Jadi praktek selalu. Praktek selalu, gitu. Sebelum ke Amerika gimana prakteknya maksudnya? Apakah sesama teman gitu atau gimana? Kalau di Darul Umi sesama guru-guru, kawan-kawan bagaimana? Tapi kan sulit untuk kawan-kawan. Kalau guru-guru kita rame. Guru-guru mau ya? Guru mau ya. Kemudian kalau dengan kawan mungkin kita kan ilmu kita ya segitu. Untuk praktek pelancaran bisa, tapi untuk pembenaran kurang menurut saya. Kalau guru-guru kita kan mereka udah lebih ahli gitu. Selain melancarkan juga membenarkan kesalahan dalam struktur kalimat kita. Gitu. Menarik sekali ya Zazil. Terus hal yang lain lagi mungkin Zazil yang mau kamu sampaikan apa sih sebenarnya itu kan pengalaman yang paling menarik yang berkesan di sana apa? Yang nggak bisa kamu lupain sih. I can forget. Iya kalau saya itu ketika Natal kemudian disambung dengan liburan akhir tahun sih kita bilang. Karena itu berawal dari Natal. Memang di sini Natal itu kan agak ya nggak boleh dong. Maksudnya bukan nggak boleh itu seperti apa ya Natal maksudnya lakum dinukum. Baliadin. Tapi kan kita di sana saya cuman waktu itu mereka kasih ya udah saya terima kadonya. Oh kado aja surprise itu. Iya kan tidak boleh menolak hadiah. Iya. Rezeki itu. Kado misalnya bertukar kado. Saya suka idenya itu, saya suka ide sharing itu ya. Tapi atas nama Natalnya tetap tidak. Ini tapi ide saling berbaginya itu kita suka di situ. Kemudian kami sambung dengan liburan keluarga waktu itu ke Disneyland. Itu pengalaman paling luar biasa dalam hidup saya. Ke Disneyland. Disneyland. Karena yang bikin menarik itu bukan apa. Rupanya kemajuan teknologi di sana udah sejauh itu loh, gitu. Karena ketika Disneyland itu ada yang studio Star Wars yang kita masuk ke dalam pesawat seakan-akan kita udah nggak di bumi lagi, bisa bilang gitu. Kita udah terbang. Iya, dan kita memang betul-betul merasakan kita tuh nggak di bumi lagi. Wah, apa namanya Star Wars? Star Wars. Jadi emang ada satu pesawat memang kita yang kita jadi pilotnya. Dan itu emang terasa bukan layarnya yang bergerak, tempat duduk kita yang bergerak. Padahal pesawatnya nggak kemana-mana kan. Mustahil pesawatnya yang terbang ke angkasa tuh. Tapi emang kita serasa kayak udah nggak di bumi lagi waktu kita naik itu. Misalnya teknologi itu sudah sejauh itu di luar sana. Dari kita di sini sangat jauh tertinggal tuh. Iya ya, jauh sekali ya. Jauh. Terus ada lagi yang lain yang paling menarik dan berkesan? Selama 1 tahun nih Jali, apa yang kamu dapat ilmu dari sana? Tahun itu di sana udah banyak hal tuh udah nggak dilakukan oleh manusia gitu. Oh, udah masuk dulu 5.0 ya. Jadi udah memang robot ya. Ada robotik, ada ya contohnya kayak kita ke belanja tuh di mall. Kita memang yang kasir yang manusia masih ada, tapi yang kita bisa juga langsung sendiri ada juga. Langsung check in sendiri, bayar sendiri, angkat sendiri, ada juga.
pengisian bensin di sana kan kita isi sendiri. Oh iya, di Cina juga gitu kan. Banyak pekerjaan di sana tuh yang udah nggak ada lagi di kita. Kalau di Cina malah suntik sendiri. Itu kan. Dan suntik sendiri gitu ya, maksudnya ambil infusnya kali ya. Karena kalau kita ambil infus biasanya orang pikir ih bahaya, padahal enggak. Iya. Kan juga nih yang apa itu namanya PCR kita. Itu di sana sendiri itu. Beli aja, colok sendiri, tes sendiri. Ngapain deh colok sama orang ya? Iya. Kita bisa lakukan benar juga ya, betul juga ya. Itu kan bisnis juga di sini sebenarnya kan. Itu iya karena ini kenapa saya berani bilang kayak gitu, karena dulu waktu sebelum berangkat kami pernah tes itu kan, sebelum berangkat ke Jakarta diminta tes PCR. Jadi di tempat tes itu yang perlu saya sebutkan di mana ya, dia tuh ada waktunya. Jadi misalnya gold 1,5 juta itu selesai 8 jam. Kalau nanti pilihnya silver, bayarnya lebih murah 1 juta atau 800, itu selesainya dalam waktu mungkin 12 jam. Kalau ambil bronze yang paling rendah itu bayarnya cuma sekitaran 100-200 ribu, itu selesainya 24 jam. Oh, iya. Ya es. Masa dengan uang kita bisa nyetel kapan selesainya. Yang kedua lebih lucunya lagi, saya ambil pakai bronze waktu itu. Tapi karena kawan saya itu ada orang dalam, itu selesai dengan pangkat gold. Oh gitu. Emang nepotismenya lebih tinggi. Oh tinggi. Ya? Dan sampai ke sana saya kan ngetes sendiri. Itu cuma 20 menit. Kita colok masukin 20 menit cuman. Jadi emang mungkin sebenarnya bilang itu bisnis karena udah kita lihat sendiri. Lah. Ya. Whatever in Indonesia is a business. No money, no chain. Yes. No chain. No money bahasa Inggris, no chain. Meo chain bahasa Cina. No money, meo chain. Udah ada jawab Mina nih. Oke, terus apa sih sebenarnya ketika kamu gambar, apa yang paling kamu sesalkan nih? Pertama tentu dengan kawan-kawan ya. Karena kan saya berangkat ke sana tuh kelas 3 aliyah atau kelas 3 SMA. Itu kan puncak masa terindah masa-masa sekolah itu kan di akhir sebenarnya. Tapi justru di akhir itu saya nggak ada untuk menikmati kenangan indah terakhir bersama kawan-kawan tuh. Itu penyesalan terbesar saya, salah satunya itu. Kemudian juga setelah saya pergi ke sana, saya berharap sebenarnya saya bisa memberikan impact lebih ke terutama sekolah saya sendiri itu, baik dalam pembelajaran bahasa untuk anak-anak atau ilmu-ilmu leadership lain. Tapi yang saya lihat ketika saya kembali justru saya di posisi saya jadi murid kembali. Memang tidak salah saya jadi murid, tapi saya berharap murid yang bisa memberikan impact lebih gitu. Tapi saya lihat itu kurang, fasilitas untuk itu masih kurang. Jadi saya jalan aja sebagai murid biasa. Ilmu saya bawa sendiri ya bagi yang nanti minta. Bapak kita akan mungkin buat satu momentum ya. Dan ini sebenarnya cerita Zazil juga menarik untuk di-share kepada anak-anak sebenarnya. Karena kan harusnya nih sebelum anak-anak yang ikut lomba ini harus di-mentor dulu nih sama si Zazil. Ya kan, jadi lebih mudah bagaimana caranya. Dan itu seharusnya dilakukan. Oke, Zazil, for closing your statement, you can say everything for motivation for another student. Sure. Please. Do whatever you want. Do what you love and love what you do. Itu sih. Lakukan apa yang kamu cintai dan cintai apa yang kamu lakukan. Tapi ingat satu hal. Kembalikan semua niat itu kepada Allah Ta'ala. Karena ketika kita mengharapkan untuk orang lain, baik itu si dia mungkin bagi yang punya untuk sekolah, untuk negeri, itu akan menghasilkan kekecewaan sendiri ketika harapan kita tidak sesuai. Jadi kembalikan semuanya kepada Allah and enjoy the day. Enjoy the day, oke. Ikhlas dalam penerimaan. Baik, terima kasih, menarik sekali ya perbincangan kita yang sangat simpel, sederhana tapi berisi sama Zazil. Zazil ya nama panjangnya. Iya. Zazil, tentu teman-teman yang di luar sana ya, anak-anak sekolah yang mau ikut program apa tadi? KLS, tentu harapannya bisa mengikuti ya jejaknya Zazil dan bisa lulus terbaik, dan juga nanti bisa kita tunggu seri-seri pengalamannya. Baik, jangan lupa tonton terus ya podcast kita Madu Literasi Club di setiap hari Rabu pukul 10 pagi. Dan jangan lupa juga like, share, and subscribe. Saya Mina mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.